Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good, fine, great, and amazing. Okay. Uh, this is today is Thursday. Yeah, this is Thursday. The second meeting for today. Ya, kita pertemuan kedua di minggu ini. Minggu kemarin, the last week, kita the first meeting, and this week, and the second meeting. Oke, ya, the second meeting, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi kedua juga, di mana di buku kalian, semoga aja bawa buku kalian juga. Ini adalah tentang wait, personal money management. Nah, kita dari tim bahasa Inggris ya tentunya di sini. Oke, sebelum kita sebenarnya ini ada judul yang memang kita sesuaikan dengan materi ajar kelas 11 di semester 2 ya, di mana materi terakhir kita adalah tentang personal money management. Oke. Nah, tapi sebelum kita membahas materi-materi terakhir kita akan berkenalan tentang degree of comparison. What is degree of comparison? Degree of comparison, it is used when you want to compare to, the wrong letter. Yeah. To compare to things, to people, to places, or to conditions. Like that. Nah, dalam bahasa Indonesianya seperti ini, atau memang kita gambarkan seperti anak. Kita ingin membandingkan dua benda, dua orang, dua tempat, atau dua kondisi. Di mana di sini biasanya yang ada sekitar kita. Apa yang menjadi diri kita juga bisa kita bandingkan. Menjadi orang yang di sebelah kita, barang di sebelah kita, ataupun orang lain, tempat, dan lain kondisi sebagainya. Itu bisa kita bandingkan melalui materi degree of comparison. Okay. Next, there are three comparative degree. Ada tiga tentang comparative degree atau degree of comparison. Biasanya lebih umumnya kita mengenalnya degree of comparison. Di mana the first is the positive degree. Yeah, it just tells about the existence of a quality. Ya, ini tentang menceritakan positive degree ini masih tahap-tahap yang sangat mudah kita membandingkannya. Secantik, secantik, seimut, seganteng, sama gantengnya. Nah, ciri-cirinya biasanya adanya ya. Tapi kalau di sini kita pakai yang lain. Tuh, ada juga nanti saya munculkan tentang positive degree yang memang kita pakai us, adjective us. Biasanya seperti itu. Familiarnya seperti itu ya kita. Cuman kita ada contoh lain nih seperti ini. Di bagian adjektifnya, the child the child looks so happy. Nah, kita membandingkan seperti itu. Tuh, terlihatnya lebih happy, lebih senang. Nah, the second, what he likes to listen to slow music. Nah, ini juga bisa sebagai contoh dari adjective. Adverb. The children are playing the game happily. Nah, adverb di sini ciri-cirinya pasti ada kalau adjektif ditambah ly. Ada beberapa seperti itu. Ada juga yang tidak bisa ditambahkan. Ada beberapa spesifikasi word, kata. Seperti itu. The adverb sendiri, the children are playing the game happily. And the second, my mother sings beautiful. Nah, seperti itu. Jadi nantinya ada perbandingan juga dari kata kalimat-kalimat seperti ini.
Next, comparative degree. Compares two things to show which has the lesser or greater degree of the quality. Nah, ini tahap yang tengah. Ya, kalau dari degree of comparison ini adalah tahap yang tengah. Ya, tahap yang ter. Tahap yang ter. Tapi di sini ada contoh juga tentang adjektifnya. Kita penggunaan adjektif di mana the boy looks happier today with a pink ribbon. The hat looks more beautiful. Ciri-ciri dari comparative degree adalah penambahan er atau er atau penambahan more. Seperti itu. Ya, jadi ketika kalian menemukan soal tentang degree of comparison, ya, tentang degree of comparison bertemu dengan er atau more, di sini masuk ke comparative degree. Seperti itu. Kalau kita pakai adverbnya, for example, the football team is playing soccer more heavily. Ya, and second, my father drives a car more slowly. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ciri-ciri dari adverb sendiri itu ditambahi adjektif, ditambahi ly atau ly kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Okay, next, the third, the third of comparative degree, the superlative degree. Used to compare three or more object, people, or situation. Tetap kita akan membandingkan suatu objek atau benda, orang, dan situasi atau sikon yang ada di sekitar kita tentunya. Di mana di sini yang paling atas tahapannya, di mana kamu kalau di majas itu kayak ya majas hiperbola ya, dilebih-lebihkan seperti itu. Jadi, for example, Sandy is the smartest student in my school. Among the three basketball players, Benny is the most handsome man. Nah, ciri-ciri dari superlative degree karena yang paling atas dari Sandy is the smartest student in my school. Sandy adalah siswa yang paling pintar di sekolah. Kata-kata paling adalah kata-kata yang termasuk tertinggi di sini tahapannya. Di mana ciri-cirinya pasti ada kata the di sini, depannya pasti ada kata the. Setelah itu adjektif ditambahin est atau est, ya, est. Pasti itu seperti itu. Atau juga ada lagi yang kedua, ciri-cirinya ada kata-kata the kembali, setelah itu ditambahin most. Seperti itu. Boleh pakai the smartest atau the most. Kalau the most tidak usah ditambahi s lagi belakangnya untuk adjektifnya. Jadi most itu sudah mewakili. Jadi seperti itu. The most handsome. Handsome-nya di sini bukan handsomest akhirnya. Tetap the most handsome. Jadi adjektifnya murni ketika kalian penggunaan most. Seperti itu. Tapi kalau penggunaan ke adjektif tambahin us, di mana nantinya ditambahin the smartest, like that. Okay. This is for example for dialogue atau conversation in degree of comprehension. I will read to you. Saya akan membacakan untuk kalian. What do you think of my new dress? I booked it online last week. I think it's the most beautiful dress I have ever seen. It suits so perfectly. I found it from one of the marketplaces. I'm glad I booked it because it is the most popular dress in the market. I thought you bought it at the store. Buying dresses online is not safe. You might get a different one. I don't think so. In fact, it is the safest and the easiest way to shop because I just have to use my handphone and wait for the product. Once I book a pair or
shoes online and they were the worst shoes I have ever. Tetapi untuk dialog di sini lebih ke bagian superlatif degree ya. Kata-kata ciri-cirinya tadi sudah ada kata the most ya. Terus ada the adjektif tambahan est. Nah, ini kita dialognya lebih ke superlatifnya. Ya, ciri-cirinya yang sudah saya huruf tebal. Ya, the bold word like that. Nah, ini adalah beberapa contoh soal. Coba contoh soal ini kita jawab sama-sama. Ciri-cirinya sih seperti apa sih dari degree of comparison? Tidak saya spesifikasikan ya. Oh ini untuk soal positif, terus apa soal comparative dan soal superlatif seperti itu. Jadi uh, kita di sini kita di sini pilah-pilah coba kita jawab bersama-sama apa juga sih kita juga belajar dengan mengidentifikasi soal yang saya buat ini. For example, yang pertama, soal pertama. I'm so impressed you meter pitch in. Nah, ada ciri-ciri lagi ketika ketemu kata then. Ya, kata then di sini punyanya komparatif ya komparatif berarti adjektif harus ditambahi dengan huruf er atau juga more boleh tapi di sini lebih ke er-nya berarti jawabannya better jawabannya B seperti itu ya jawabannya B then itu lebih ke er-nya ya better than kalau more good, tidak usah pakai than. Begitu. Kalau than pasti ketemunya adjektif plus er. Karena better itu tidak bisa dirubah, tambahin good, gooder, is not good. Jadi good, better, and best itu adalah urutannya dari positif, comparative, and superlative. Jadi jawabannya yang B itu. And the second question, my new homework is blah 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 than the old one. Nah, tadi saya sudah bilang ciri-ciri untuk ketemu then pasti ada er atau er. Nah, pasti jawabannya yang B. Okay. And the third question. Okay. I don't like math. I think it the. Nah, kata-kata the kita ketemu kata-kata the berarti di sini harus ditambahin adalah huruf est atau kita ketemu dengan the superlative degree. Berarti jawabannya pastinya yang C. Oke, next. Okay, the fourth question. I want to look as beautiful as my mother. Oh ya, sorry, saya sudah langsung jawab ini. Nah, ini adalah tadi contoh dari positive degree, di mana tadi sudah saya sampaikan, kita akan ketemu as, adjektif as. Ya, itu adalah perbandingan secara umum. Ya, biasanya kita kamu ini secantik saya nih ternyata. Nah, kamu seganteng saya, kamu seganteng pacar saya. Nah, itu adalah perbandingan yang umum yang biasa kita lakukan. Entah itu obrolan secara singkat atau kita ngobrol dengan berbagai orang, itu biasanya secara umumnya seperti ini. Sudah langsung saya jawab ya, pasti jawabannya as beautiful as, jawabannya B. And sorry ini number 5 ya, ini number 5. I'm so jealous of you. You got the blah 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 score of the math. It was so close for me. Nah, tadi ketika sudah ketemu kata the, berarti kita pakai superlative degree, di mana kita kalau di sini ya pilihannya ada good, better, best, and goodest. Nah, teman tadi sudah saya sampaikan juga urutan dari good, better, best. Berarti jawabannya adalah the best score of the match. Jawabannya adalah C. Oke.
kita sudah masuk di materi procedure text. What is the procedure text? Nah, procedure text is a text which aims to inform the reader about the steps to do something. Ya, tujuannya, prosedur teks ini adalah kita menginformasikan ke pembaca, ya, yang baca tentang langkah-langkah kita melakukan sesuatu. Kalian buat mie goreng, kalian buat kalau dalam hal makanan ya, kalian buat jus, itu tahapannya melalui procedure text atau text prosedur, di mana di sini pasti ada ciri-ciri, ada bahannya, ada alat-alatnya, ada langkah-langkahnya seperti itu atau step, ya. Nah, terus tujuannya apa sih dari procedure text ini? The purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. Nah, seperti itu. Jadi, tujuannya di sini adalah membuat, menggunakan, dan melakukan setiap langkah-langkah yang sudah, uh, misal, how to make juice, how to make orange juice, how to operate handphone, how to operate computer, how to input SIM card like that. Jadi contoh-contohnya tuh banyak sekali, apalagi di lingkungan kita atau di sekitar kita itu pasti ada. Ya, oke. Language feature atau ciri kebahasaannya di sini. The first, teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu sehingga kita perlu menggunakan simple present tense. Jadi, segala kata-kata di sini adalah menggunakan simple present tense, di mana ada subjek, kata-kata bentuk pertama, dan objeknya. Keterangannya pun pasti keterangan pada saat ini. Ya. Yang kedua, karena kita perlu menjelaskan beberapa step, kita harus menggunakan kalimat perintah, imperative sentence. Nah, kita menggunakan step, ya, juga. Biasanya ciri-ciri juga pertama, first, second, third, and the last, finally. Nah, seperti itu. Itu adalah masing-masing stepnya. Terus dalam procedure text, ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau penggunaan, jadi tidak hanya pembuatan saja, kita penggunaan tadi, how to operate, how to input, nah itu sejenis penggunaan. Ada kalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Jadi, di sini adalah langkah-langkahnya seperti apa, terus terkait dengan ingredientnya atau bahan dan atau tool alat, ya. Yang terakhir, untuk memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam procedure text, kita perlu menggunakan kata keterangan atau adverb. Nah, tadi sudah ada yang kata adverb, kita juga belajar sedikit tadi pengenalan kata adverb ada di degree of comprehension. Itu. Generic structure-nya ada aim atau goal, ingredient atau material, and step atau method. Atau end goal. Goalnya di sini ada tujuan. Ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Sorry. How to input SIM card to the handphone. Ya, biasanya kalau ini lebih ke kita teknologi ya. Karena kita teknologi, saya kasih contohnya how to input SIM card to the handphone. Seperti itu. Bagaimana sih cara memasukkan atau menginput SIM card kita ke dalam handphone kita? Seperti itu. Masuk ke ingredients or materials. Berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks tersebut. The ingredients to input SIM card. Nah, apa saja ingredientnya di situ dijelaskan, handphonenya, SIM cardnya, dan lain sebagainya. And the last step or method. Berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari procedure text. Nah, yang saya tunjukkan tadi ada first, second, third, dan lain sebagainya sampai the last, finally. For example, first, prepare the SIM card and phone. Nah, yang pertama nih kita siapkan SIM card kita dan handphonenya kita. Oke, for example, di sini kebetulan saya memberikan contoh tentang makanan ya, food. Nah, how to make scrambled egg.
Ya, ingredientnya sudah ada. Ingredient itu juga alat bahannya sudah ada. Di mana 2 eggs, milk, 1 teaspoon of butter, 1 pinch of salt, and water. Nah, seperti ini adalah ingredients-nya atau alat dan bahannya. Stepnya adalah langkah-langkah. Tidak harus memang first, second, like that. Nah, pasti cuman urutannya harus disesuaikan. Gak mungkin kan kalian ketika ceplok telur pun ya, ceplok telur pun langsung dari diloncat-loncatin dari minyak, habis itu garam dulu, baru ke telur. Nah, pasti itu kan akan kacau, itu hasilnya akan kacau. Jadi memang step-stepnya harus sesuai urutannya. Dimana kalau menurut contoh ini, step-stepnya first, crack the egg into a small bowl and add a pinch of salt and pepper, which until all is well blended. The second, in a frying pan and butter and let it melt. Third, pour in the egg and milk and wait for around 20 seconds. Do not stir it. Number 4, after that, fold the egg to the center and stir it with a spatula. 5, repeat the previous step until all the eggs are mostly cooked. 6, remove the egg from the heat and continue to fold and stir the egg for around a minute. 7, last. Nah, bisa kata-kata last atau finally bisa kita gunakan. Di sini contohnya last. Leave the egg and put them on a serving plate. Your scrambled egg are ready. Ya, seperti itu. Kita boleh pakai finally, boleh pakai last, boleh. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mana nanti akan kalian jawab. Ya, saya tuliskan di sini juga, di mana combine the sentences using the three-table adjective comparison. Nah, perpaduan dua kalimat, bukan dua kata lagi ya ini ya. Kita pakai dua kalimat perbandingannya seperti apa. Ya, oke. Terus ada 5 soal kembali. Choose the correct option of on the bracket to complete the sentence. Dari apa ini namanya? 3 macam degree of comparison, ada positif, terus comparative, and superlative. Di sini diklasifikasikan untuk kalimat ini. Ya, misal kalimat pertama, it is bla 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 deposit that I have ever met. Di sini adalah yang cocok kita pakai degree of comparison yang mana sih? Nah, seperti itu, sama sampai soal yang terakhir. Soal ini juga ada 4 tentang pilihan ganda. Nantinya bisa kalian jawab ya. Soalnya nantinya boleh dikirim ditulis di kertas dulu boleh atau dikirim lewat via WA, tapi nanti di screenshot atau juga nantinya setelah itu kirim di link yang kami siapkan nantinya ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa chat Bu Fira. Ini yang saya ampu di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention. Semoga hari-hari kalian lebih bersemangat lagi, PKL-nya lebih bersemangat lagi pastinya. Setelah itu bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan di slide-slide ini, dipelajari dengan baik, karena ini juga akan menentukan kalian untuk ujian kenaikan kelas. Oke, thank you for the day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Bersatu